Halo Sobat PPPK 2021, kali ini Mentor PPPK 2021 akan melakukan pembahasan secara intensif seri demi seri. Seri yang pertama ini adalah nomor 1-20, yaitu kompetensi teknis PPPK tahap yang kedua untuk formasi guru SD. Ini merupakan soal-soal yang digunakan dalam simulasi atau tryout Mentor PPPK bekerjasama dengan Trigama Indonesia secara offline. Nomor 1. Dylan adalah anak yang selalu bersemangat di kelas. Ia selalu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan gurunya. Guru memberikan tepuk tangan untuk menghargai usaha Dylan dan terkadang memberikan acungan jempol pada Dylan yang menjawab pertanyaan dengan benar. Maka yang dilakukan oleh guru tersebut menganut teori dari A. Ausubel, B. Piaget, C. Brunner, D. Skinner, ataukah E. Edgar Deer. Tentu ini sudah sering ya Mentor PPPK bahas karena ini merupakan salah satu soal-soal yang muncul di FR tahap yang pertama. Untuk berkaitan dengan model studi kasus seperti ini, guru yang memberikan apresiasi ya terhadap upaya muridnya itu adalah teori yang terkenal teori belajar Skinner. Maka jawabannya adalah D. Di mana teori belajar Skinner mengungkapkan tentang operant condition dan behavior modification, di mana behaviors adalah pengubahan tingkah laku. Pemberian apresiasi positif akan menjadikan peserta didik untuk selalu meningkatkan hasil belajar atau upaya belajarnya. Sehingga pemberian respon positif bisa dengan tepuk tangan, acungan jempol, pujian, dan reward. Nomor 2. Annie dan Lucy yang tinggal di Semarang, mereka akan pergi ke Surabaya. Annie berangkat pada pukul 6.40 dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian pada pukul 7, Lucy berangkat dengan kecepatan 70 km per jam. Pertanyaannya adalah, pukul berapakah Lucy menyusul Annie? A. 7.30, B. 8, C. 8.30, D. 9, ataukah E. 9.30. Tentu rekan-rekan harus mengingat kembali rumus dari waktu menyusul atau W menyusul. Di mana waktu menyusul adalah rumusnya adalah selisih jarak ya dibagi dengan K2 min K1, kecepatan yang menyusul dikurangi kecepatan yang disusul. Bagaimana cara mencari selisih jarak? Selisih jarak atau J adalah K dikali W, rumusnya JKW. K-nya adalah kecepatan. Kecepatannya adalah kecepatan orang yang pertama kali sudah berangkat, yaitu adalah 60 km per jam. Kemudian dikali waktu. Waktu adalah selisih waktu jam 6.40 dengan jam 7.00. Selisihnya berapa? 20 menit ya. Ini ke sini adalah 20 menit. 20 menit berapa jam? 1/3 jam. Berarti 1/3 jam. Nah, maka hasilnya 60 dibagi 3 adalah 20. Jawaban yang tepat adalah 20 km untuk jaraknya. Setelah mengetahui selisih jarak, masukkan 20 km dibagi dengan K2. Kecepatan kedua adalah 70, kecepatan 1 adalah 60. 20 dibagi dengan 70 kurangi 60, 10. 20 bagi 10 adalah 2. Maka waktu menyusulnya adalah 2 jam. Pukul berapa Lucy mampu menyusul Annie? Berarti keberangkatan Lucy pukul 7 ditambah dengan 2 jam. Berarti dia bisa menyusul itu pada pukul, ya tepat sekali, pukul 9.00. Maka jawabannya adalah D. Nomor 3. Pak Andi mempunyai tanah berbentuk persegi dengan luas 625 meter persegi. Kemudian membeli lagi 5 meter di setiap sisinya. Luas tanah baru yang dibeli Pak Andi adalah, nah ini seperti biasa ya yang sering kita bahas di channel ini, yaitu adalah luas persegi lama adalah 625, semua sisinya sama. Kemudian beliau membeli lagi 5 meter di setiap sisinya. Ya, 5 meter di setiap sisinya. Berarti pertanyaannya adalah kita harus tahu dulu ini. Harus tahu dulu adalah sisi dari persegi lamanya itu berapa. Baru nanti kita bisa tahu luas tanah yang baru setelah ditambah 5 meter di setiap sisinya. Nah, di mana luas persegi lama LPL begitu saja ya, itu adalah rumusnya kan sisi kuadrat. Luasnya 625
S kuadrat. S-nya berapa? Akar 625. Akar 625 adalah 25. Berarti sisinya ini panjangnya adalah 25. Berarti untuk sisi baru berapa? Berarti 25. Ini sampai sini tadi berapa? 5. Terus ini sampai sini 5 juga. Berarti 5 tambah 25 tambah 5. Berarti sisi baru berapa? 35 meter. Berarti luas keseluruhan ya. Luas keseluruhan kan berarti tetap sisi kuadrat. Nah, karena ini yang baru berarti 35 kuadrat. 35 kuadrat itu berapa? 1225 meter persegi. Nah, berarti berapakah luas tanah baru? Berarti yang baru saja. Berarti luas keseluruhan 1225 dikurangi dengan 625. Jawabannya adalah 600 meter persegi. Berarti jawabannya tepat adalah di 600. Nomor 4. Lala adalah siswa bulana. Lala terlihat sulit mengingat nomor rumahnya, membawa waktu jam analog, serta sulit membedakan arah seperti kiri dan kanan. Sesuai dengan cirinya, dapat disimpulkan bahwa Lala mengalami gangguan belajar. Di channel Mentor PPPK kita sudah pernah membahas secara spesifik mengenai disleksia, disgrafia, diskalkulia. Jika itu berkaitan dengan nomor, angka, perhitungan dasar, sudut, arah, dan sebagainya, itu termasuk adalah diskalkulia. Maka jawabannya adalah C. Nomor 5. Jika ada siswa kita yang didiagnosa menderita disgrafia, maka tindakan kita untuk menanganinya adalah, tentu kita harus mengenal dulu apa itu disgrafia. Itu adalah berkaitan dengan kesulitan menulis ya. Menulis artinya adalah menuliskan suatu teks gitu. Termasuk adalah cara yang paling biasa digunakan adalah guru itu akan memberikan sebuah teks, kemudian siswa tersebut diminta untuk menyalinnya untuk terbiasa menulis dengan baik dan juga benar. Nah, maka cara menanganinya yang tepat adalah yang D, memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya. Nomor 6. Andi, Anto, dan Arman bersama-sama mendorong gerobak dengan arah yang sama, masing-masing 10 Newton, 5 Newton, dan 20 Newton. Ketiga saudara tersebut dapat memindahkan benda 70 kg dengan percepatan gerobak tersebut adalah 0,5 meter per second kuadrat. Jika ketiga saudara tersebut dapat memindahkan benda dengan percepatan 2 meter per second kuadrat, maka benda yang dipindahkan adalah, silakan Sobat PPPK untuk berpikir terlebih dahulu ini konsep apa yang digunakan. Ya, ini berkaitan dengan hukum Newton. Ya, berkaitan dengan hukum Newton. Hukum Newton apa yang digunakan? Yaitu berkaitan dengan sigma F sama dengan M kali A. Namun, di sini kita ditanyakan adalah massa. Padahal di sini sudah ada massa. Berarti ini menggunakan perbandingan. Artinya apa? Dia menggunakan dua macam percepatan. Berarti Anda harus bisa menghitung dengan cara perbandingan. Perbandingan bagaimana? Perbandingan antara massa dan percepatan. Ya, berarti kita bisa menggunakan A1 dibanding A2 sama dengan M2 per M1. Ya, di mana percepatan 1 adalah 0,5, percepatan yang kedua adalah 2, massa yang kedua yang dicari, dan massa yang pertama adalah berapa di soal ini? 70. Nah, berarti bagaimana cara mencari X? X sama dengan 70 dikali 0,5 dibagi 2. 70 dikali 0,5 adalah 35. 35 dibagi 2 adalah 17,5 kg. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan di nomor yang ke-7. Seorang guru akan mengajar tentang indikator, yakni peserta didik mampu melakukan gerakan psikomotor kasar. Guru tersebut memberikan contoh kepada peserta
Didiknya terkait dengan gerakan psikomotor kasar. Ilustrasi yang diberikan oleh guru tersebut sesuai dengan teori. Ini guru memberikan contoh, kemudian peserta didik dapat melakukan gerakan sebagaimana yang dicontoh. Itu terkenal sekali dengan teori Bandura. Ya, jawabannya adalah E, dan itu teman-teman semuanya bisa belajar berbagai macam tokoh-tokoh itu di video-video mentor PPPK sebelumnya. Nomor 8. Anton mengelilingi halaman 4 kali yang berbentuk persegi. Luas halamannya adalah 324 meter persegi. Jarak yang ditempuh Anton adalah, langkah yang harus dilakukan pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu sisinya berapa. Karena berangkat dari luas yang sudah diketahui. Luasnya adalah 324 meter persegi. Di mana luas persegi, ya, itu rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Berarti 324 sisi kuadrat. Sisinya berapa? Akar dari 324. Ya. Akar dari 324 itu adalah, ya betul sekali, adalah 18. Berarti sisinya adalah 18 meter. Nah, kemudian kita hitung kelilingnya. Karena satu putaran adalah satu keliling. Ingat di video-video yang pernah kita bahas mengenai soal model seperti ini. Berarti keliling dari persegi adalah 4S. 4 kali 18. Nah, di mana 18 dikali 4 adalah 72. Berarti satu putaran atau satu keliling itu adalah 72 meter. Karena pertanyaannya adalah dia mengelilingi 4 kali, berarti total jarak adalah 4 dikali 72. 72 dikali 4 adalah 288 meter. Maka jawabannya adalah D. Nomor 9. 1. Pemkot Depok telah menertibkan 700 pedagang kaki lima atau PKL yang menggelar dagangannya di pinggir jalan. 2. Hal ini dinilai sebagai penyebab kemacetan. 3. Di samping itu, keberadaan PKL juga dianggap menimbulkan kesan semrawut. 4. Penertiban yang berlangsung tanggal 26 Desember itu disambut dengan senang oleh para pengguna jalan. Pertanyaannya adalah, dua kalimat pendapat pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Kalau satu ini adalah fakta karena menyebutkan jumlah, ya, data, kemudian berasal dari Pemkot Depok. Yang kedua, hal ini dinilai, berarti ini apa? Asumsi atau opini atau pendapat. Berarti nomor 2 adalah kalimat pendapat. Yang ketiga, di samping itu keberadaan PKL juga dianggap, ini juga opini. Yang keempat, penertiban berlangsung pada tanggal 20 Desember, fakta. Maka yang termasuk opini adalah 2 dan 3. C. Nomor 10. Gagasan utama di atas adalah 1. Selama Mei 2010 ini, Aremania mengumpulkan dana sumbangan. Dana itu digunakan untuk membeli bahan-bahan kebutuhan hidup, seperti beras, gula, teh, kopi, mie instan, dan lain-lain. Setelah itu, bahan-bahan tersebut mereka bagikan atau mereka bagi-bagi ke berbagai panti asuhan. Hal itu membuktikan Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Gagasan utama paragraf di atas adalah, nah, jika kita lihat hati-hati rekan-rekan semuanya, ya, apakah ini paragraf induktif atau deduktif, ya? Karena di akhir ini hal itu membuktikan, berarti secara keseluruhan soal ini atau konteks paragraf ini membicarakan bahwa Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengumpulan dana. Pengumpulan dana dalam bentuk apa? Dijelaskan di paragraf setelahnya. Berarti ini adalah tipe paragraf induktif atau yang ide pokoknya di akhir. Berarti jawaban yang tepat adalah D4. Nomor 11, ya. Masalah dalam kutipan tajuk rencana tersebut adalah, nah, tinggal kita lihat di paragraf ini adalah kalimat pertama dan kalimat terakhir saja. Kalimat terakhir ini kan berdasarkan di sini, ya. Dari kalimat ini, dari mulai kita ingatkan, jangan sampai pemerintah ingin menghemat. Nah, ini kan sebuah himbauan, sebuah argumentasi dan pendapat serta saran, ya. Ya, ada persuasinya di sini, ada
kita ingatkan, jangan sampai ini ada sarannya. Berarti kan bukan ada di sini kalimat utamanya. Coba kita lihat kalimat utamanya di kata atau kalimat pertama. Kita pertanyakan keseriusan pemerintah menyediakan infrastruktur dan sarana transportasi publik khususnya angkutan darat. Sampai kini belum terlihat upaya signifikan ke arah itu. Ini ada kalimat penjelas terhadap kalimat yang pertama. Berarti ide pokoknya ada di sini. Nah, berarti ini berkaitan apa? Berkaitan bahwa pemerintah tidak serius dalam menyediakan infrastruktur dan sarana transportasi publik. Jawabannya adalah A. Nomor 12. Kegiatan pembelajaran yang paling maksimal dalam menyerap kompetensi yang diharapkan menurut Edgar Dale adalah A. Memanfaatkan berbagai media pembelajaran. B. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kelompok untuk mendiskusikan permasalahan pembelajaran. C. Belajar dengan kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. D. Pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan presentasi dan penyajian. E. Belajar dengan metode membaca intensif dan mendengarkan penjelasan dari guru. Masih ingat tentang Edgar Dale ya, piramida yang sering kita bahas di channel ini juga, di mana menekankan bahwa ya pengetahuan dapat kemudian dikuasai oleh peserta didik yang paling maksimal apabila dia pada level berbuat atau melakukan. Nah, melakukan apa? Adalah melakukan hal-hal yang bersifat kontekstual. Nah, hal-hal yang bersifat kontekstual itu akan memberikan kesan dalam pembelajaran. Ya, di jawaban yang tepat adalah C, belajar dengan kegiatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 13. Kegiatan pembelajaran yang merupakan implikasi atau dampak dari teori belajar Ausubel adalah A. Pemberian kegiatan apersepsi materi dengan menghubungkan materi ajar dan materi sebelumnya dengan materi sebelumnya. B. Kegiatan refleksi pembelajaran umpan balik. C. Memanfaatkan hasil belajar untuk meningkatkan motivasi belajar. D. Belajar sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik. E. Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Kita harus tahu teori belajar Ausubel itu adalah berkaitan dengan meaningful learning. Apa itu meaningful learning? Meaningful learning adalah belajar dengan atau belajar bermakna ya. Pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna itu contoh studi kasusnya adalah jika guru tersebut menerangkan suatu materi di pertemuan sebelumnya, kemudian di pertemuan yang akan mendatang, siswa tersebut bisa mengkorelasikan atau menghubungkan materi yang sudah diajarkan sebelumnya dengan materi yang sekarang. Berarti, pembelajaran yang dilakukan sebelumnya memiliki makna yang membekas ke peserta didik sehingga dia bisa mengkorelasikan materi. Jika itu kita korelasikan pada kegiatan pendahuluan, itu adalah kegiatan apersepsi, yaitu materi yang diterima itu bisa dihubungkan dengan materi ajar sebelumnya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nomor 14. Siang itu Fauzi sudah siap berangkat ke sekolah. Sebelumnya ia tidak lupa mandi dan sarapan. Saat hendak berpamitan, ayahnya menegur Fauzi. Ibunya menyuruh Fauzi melihat salah satu bagian dari kakinya. Ternyata kaki kanan dan kiri Fauzi memakai sepatu berbeda-beda. Jenis paragraf di atas adalah karena ini berisi tentang kronologi peristiwa dan berurutan, itu adalah narasi. Ya. Jawaban yang tepat adalah A, narasi. 15. Urutan perubahan energi pada perenang yang melompat ke kolam adalah, ya, perhatikan di sini, ketika seseorang di posisi paling atas, berarti di sini ada energi potensial maksimum, ya. Kemudian ketika dia sudah berada di range, ya, setelah dia melompat ini ada energi mekanik, yaitu adalah gabungan energi potensial dengan energi kinetik. Dan ketika berada di atas atau tepat di permukaan perairan ini atau kolam ini, maka EK-nya maksimum. Jika kita urutkan perubahan energinya adalah energi potensial, kemudian energi mekanik, dan selanjutnya adalah energi kinetik. Ya. Maka jawaban yang tepat adalah B, potensial, mekanik, dan kinetik. Nomor 16.
Posisi energi kinetik terbesar adalah saat, nah, energi kinetik terbesar tadi sudah kita bahas ya. Jika di atas ini sebelum dia melakukan lompatan itu EP, mg kali h. Kenapa EP-nya ini bisa dinilai EP maksimum begitu? Karena di sini ketinggiannya masih utuh 10 meter, berarti kan besar sekali EP-nya. Dan ketika EP ini maksimum, berarti EK-nya di sini masih 0 karena belum ada kinetik atau kecepatan. Tetapi ketika dia sudah melakukan lompatan dan kemudian sampai di mencapai air kolam ini ya, berarti EK-nya justru yang maksimum. Kenapa EK-nya menjadi maksimum? Ingat ya, EK adalah setengah M kali V kuadrat ya. Berarti di sini sudah ada kecepatan. Nah, sedangkan EP-nya di sini, EP-nya 0. Kenapa EP 0? Karena ketinggiannya sudah 0. Dari 10 meter tadi sampai ke dasar sini kan berarti sampai ke permukaan sini adalah 0 gitu. Kenapa kita tidak menjawab energi kinetik terbesar di dasar? Karena dia sudah berbeda medium ya. Tadi kan dia lompat ini ke udara, kemudian ke perairan. Nah, kalau sampai ke dasar otomatis kecepatannya sudah menurun karena berbeda medium ya. Nah, berarti yang EK-nya maksimum di mana? Ya, tepat sekali saat mencapai air kolam. C. 17. Bagian yang memproduksi HCl yang memiliki banyak fungsi penting, yaitu salah satunya untuk membunuh mikroorganisme patogen yang masuk secara tidak sengaja bersama makanan, ditunjukkan oleh nomor. Yang mengandung HCl adalah, nah, bagiannya adalah lambung ya. Maka rekan-rekan tinggal memilih lambung di nomor berapa. Betul sekali, lambung berada pada nomor 3. Ya. Berarti jawabannya adalah C. 18. Daur hidup capung yang benar adalah, ya capung ini berkerabat dengan belalang ya. Berarti ini adalah metamorfosisnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Jika tidak sempurna berarti kan hanya terdiri atas 3 fase saja, yaitu adalah telur, ya, kemudian nimfa, setelah nimfa, ya, atau dalam hal ini adalah capung muda, kemudian menjadi imago atau capung dewasa. Nah, seperti itu. Dari jawabannya adalah D. Jika rekan-rekan ingin belajar mengenai siklus-siklus hidup atau daur hidup, silahkan belajar dan buka lagi video-video pembelajaran dari mentor PPK sebelumnya. Nomor 19. Sebuah mobil bermassa 2.500 kg sedang bergerak dengan kecepatan 60 meter per second. Tiba-tiba direm sehingga kecepatan menjadi 20 meter per second dalam waktu 4 detik. Besar gaya pengereman mobil tersebut adalah, kita menggunakan sigma F sama dengan M kali A. Dalam model soal-soal yang seperti ini, apabila A-nya tidak diketahui atau percepatannya tidak diketahui, maka Anda bisa mencari melalui rumus A sama dengan V per T. Jika V-nya ada 2, maka V2 min V1 atau selisih begitu. Berarti A-nya adalah 60 dikurangi 20 dibagi dengan T-nya berapa? 4 detik. Berarti A-nya adalah 60 kurangi 20, 40 dibagi 4 adalah 10. Berarti 10 meter per second kuadrat ya. Kenapa kuadrat? Karena ini adalah percepatan. Nah, kita tinggal masukkan sigma F, masanya 2500, A-nya tadi adalah 10. 2500 dikali 10 adalah 25.000 Newton. Maka jawabannya adalah E. Nomor 20. Peserta didik kelas 4 SD Sukadamai sudah keliling lapangan 1 putaran. Lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 70 meter. Banyak putaran lagi yang harus ditempuh untuk jarak 1320 meter adalah, berarti pertama kita harus mencari keliling lingkaran tersebut. Keliling lingkaran rumusnya adalah pi kali d atau 2 pi kali r. Tapi karena diameternya sudah diketahui, kita pakai diameter langsung saja. Pi-nya 22 per 7 kali diameternya 70. 70 bagi 7 adalah 10. 10 kali 22 adalah 220. Berarti kelilingnya adalah 220. Sedangkan karena kita mencari banyak putaran, ya berarti adalah total jarak dibagi dengan keliling. Total jaraknya 1320. Kelilingnya berapa? 220.
1320 dibagi dengan 220 adalah 6 putaran. Nah, rekan-rekan jangan terburu-buru, jawabannya langsung 6 putaran. Hati-hati, karena di soal ini dia mengatakan sudah keliling 1 putaran. Berarti banyak putaran lagi. Lagi itu berarti sisa. Sisa putaran berarti berapa? Berarti adalah 6 putaran dikurangi 1 putaran. Berarti berapa? 5 putaran. Berarti jawaban yang tepat adalah D, 5 putaran. Oke, demikian video pembelajaran di seri yang pertama pembahasan simulasi atau tryout PPPK 2021 di tahap yang kedua secara offline yang kita bahas secara online. Semoga menambah semangat dan kesiapan rekan-rekan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share jika rekan-rekan merasa bahwa video pembelajaran ini memiliki manfaat untuk teman-teman yang lain. Demikian video pembelajaran dari Mentor PPPK. Saksikan dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mengetahui notifikasi video-video selanjutnya yang secara intensif akan kita bahas hingga penyelenggaraan tes PPPK di tahap yang kedua. Salam cerdas, salam hebat, Mentor PPPK 2021. Terima kasih.